Lirboyo sengaja ditumbalkan untuk melegitimasi sistem perbudakan yang dilakukan satu golongan manusia terhadap umat Islam pribumi Nusantara. Satu wacana yang akan membuka cakrawala betapa dahsyatnya siasat satu kelompok manusia yang tetap ingin menjadi golongan dengan kasta tertinggi di bumi Nusantara. Dunia jurnalistik Indonesia ternoda akibat tayangan Trans 7 yang memuat konten murahan menyudutkan dunia pesantren, menampilkan dan merosting kehidupan dunia pesantren dari kacamata manusia modern yang anti terhadap kearifan tradisi dan budaya lokal yang mereka anggap sebagai bentuk peradaban primitif sehingga wajib untuk ditinggalkan jika ingin mewujudkan kehidupan modern yang maju dan tidak ketinggalan zaman. Pandangan ini biasanya juga muncul dari kalangan kelompok Islam yang menolak perpaduan antara ajaran Islam dengan kearifan budaya lokal atau yang sering bersuara tentang perkara bid'ah. Sebab dalam pandangan mereka, kearifan lokal sebaik dan seislami apapun nilainya, jika itu bukan produk Arab yang merupakan negara asal mula agama Islam, maka akan dihukumi haram dan wajib ditinggalkan oleh umat Islam. Lalu apakah kelompok tersebut yang selalu koar-koar tentang bid'ah yang menjadi aktor intelektual dari pembusukan nama pesantren dalam kasus ini? Dalam kacamata kita, itu bukanlah ulah mereka. Mereka cuma ikut nimbrung memanfaatkan keadaan seperti halnya dalam kasus polemik nasab kaum Habib Yaman. Sebab kebetulan kaum Habib adalah orang-orang yang juga mengaku sebagai golongan Aswaja, sama dengan orang-orang Nahdlatul Ulama. Untuk mengetahui siapa aktor intelektual di balik Transcorp Media yang menumbalkan kredibilitas kiai dan pesantren, dalam kasus ini yang disudutkan adalah pesantren Lirboyo, kita harus tahu siapa orang-orang yang selama ini berada di lingkaran media itu dan latar belakang permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh mereka sehingga media itu akan dimanfaatkan untuk mengatasi masalah besar yang sedang dihadapinya. Dan kita tahu, artis-artis pendakwah andalan Trans 7 atau Transcorp Media, kebanyakan dari mereka adalah kaum Habib Yaman yang selama 2 tahun belakangan ini golongan mereka disorot oleh umat Islam bangsa Indonesia tentang klaimnya sebagai keturunan Rasulullah. Yang atas pengakuan tersebut, golongan mereka secara tidak langsung memproklamirkan golongannya sebagai golongan dengan kasta tertinggi di bumi Nusantara yang wajib hukumnya dihormati dan dimuliakan oleh seluruh umat Islam bangsa Indonesia. Kelakuan mereka seperti dalwir atau minta harta benda kepada para pengikutnya diwajibkan untuk memuliakan dirinya atas nama cucu Rasulullah. Hal itulah yang sedang disorot habis-habisan oleh umat Islam bangsa Indonesia, sehingga secara insting mereka harus mengcounter itu semua agar tidak terkesan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah tindakan yang salah. Lalu pertanyaannya, apa kaitan kelakuan mereka yang disorot dengan dunia pesantren sehingga kiai dan pesantren yang ditumbalkan? Perlu diingat, orang-orang yang menyoal kaum Habib sebagai keturunan Rasulullah dan sekaligus menyorot kelakuan mereka yang gila hormat oleh umat Islam adalah orang-orang dari kalangan Nahdlatul Ulama, sehingga dimunculkanlah satu berita besar tentang dunia pesantren kalangan NU, yang pesan sesungguhnya dari pemberitaan itu adalah untuk membenarkan tindakan mereka. Dinarasikan bahwa para kiai dan dunia pesantren kalangan NU juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh golongan mereka. Disinilah letak kelicikan aktor intelektual pemberitaan Transcorp Media dalam menyampaikan berita. Pesantren ditampilkan dari sisi tampilan luar, dibumbui dengan narasi merendahkan dan menghina, yang di sana sesungguhnya mengandung pesan terselubung untuk orang-orang Nahdlatul Ulama, bahwa orang NU jangan coba-coba mengusik kelakuan kaum Habib yang sukan dawir dan minta dihormati layaknya raja, sebab para kiai NU juga mengajarkan hal tersebut kepada santri-santrinya. Dunia pesantren dengan dunia kaum Habib memang di dalamnya ada kemiripan jika dipandang dari sisi luarnya saja. Namun jika kita menyelaminya dengan lebih dalam, maka akan terlihat perbedaan mencolok di antara keduanya yang tidak mungkin bisa disamakan antara dunia pesantren dengan dunia kaum Habib yang selama ini disorot oleh umat Islam bangsa Indonesia. Dalam dunia pesantren, santri memuliakan guru atau kiainya itu murni sebagai wujud rasa terima kasih dari seorang murid kepada guru karena sudah membimbingnya. Berkat sang guru, maka hilanglah sedikit kebodohan dalam dirinya, sehingga rasa terima kasih tersebut oleh para santri diwujudkan dalam bentuk penghormatan yang tinggi kepada guru atau kiainya. Sedangkan dalam dunia perhabiban,
Penghormatan kepada Habib adalah murni satu doktrin yang dipaksakan melalui ancaman dan iming-iming ganjaran. Dan itu didasarkan atas klaim sepihak dari golongan mereka yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Kaum Habib mewajibkan manusia lain agar memuliakannya berdasarkan nasab. Tidak peduli Habib itu bodoh, tidak berilmu, tukang maksiat, manusia lain tetap diwajibkan untuk memuliakan mereka. Yang mana hal tersebut jelas jauh berbeda dengan dunia pesantren yang tidak mau difahami oleh kelompok jidat hitam dan berserual cingkrang. Santri membungkuk atau bahkan berjalan sambil duduk ketika berhadapan dengan sang kiainya. Itu adalah murni kearifan lokal budaya Jawa, bentuk penghormatan tulus kepada orang yang lebih sepuh atau kepada orang yang dihormatinya. Bukan lagi bentuk ketakutan kepada penguasa, sehingga tidak bisa disebut feodalisme seperti yang dituduhkan oleh orang-orang di luar sana. Lalu apa bedanya dengan kaum Habib yang banyak orang dari kalangan pribumi berjalan jongkok di hadapan mereka? Sekali lagi, yang membedakan adalah konteks dan nilainya. Kaum Habib diperlakukan seperti itu berkat doktrin berupa ancaman dan ganjaran bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah. Sehingga pada dasarnya, pengikut Habib melakukan itu semua tidak berdasarkan ketulusan hatinya. Pada intinya, kegaduhan yang dibuat oleh Transkop Media, jika melihat latar belakang orang-orang yang ada di dalamnya, yakni kaum Habib keturunan palsu baginda Rasulullah, maka jelas aktor intelektualnya adalah orang-orang dari golongan mereka, yang tujuannya adalah untuk membungkam suara warga Nahdlatul Ulama. Sebab sorotan warga NU terhadap kelakuan menyimpang dari golongan mereka akan bisa dengan mudah berbalik arah menghantam pesantren dan kiai-kiai dari kalangan Nahdlatul Ulama.